Lifetime Design, welcome to Designer Talks. Kali ini kita sedang berada di salah satu proyek Lifetime Design yang berlokasi di Kota Bandung. Menariknya, tidak seperti proyek Lifetime Design biasanya bernuansa klasik, di sini kami menerapkan konsep modern tropikal. Penasaran dengan desain dalamnya? Langsung aja kita ketemu desainernya yuk! Halo Mas Yogi. Halo Cindy. Wah, kalau dari baru masuk nih udah kerasa banget suasana rumahnya lumayan beda ya Mas? Betul. Kira-kira bisa diceritain nggak nih gimana konsep atau cerita dari desain rumah ini? Oke, rumah ini tuh desainnya lebih ke modern flopis dengan luasan sekitar 280 meter persegi. Yang didesain tuh area lantai 1 dari mulai foyer, kita masuk ke open space yaitu area living room dan kitchen. Dan di sini juga ada kamar tamu juga. Dan di lantai 2 juga kita desain dari mulai master bedroom, living room, sama kamar anak. Oke, nah kalau misalkan di ruang pertama ini berarti area foyer ya Mas ya? Betul. Kalau dari area ini kira-kira apa aja sih Mas bagian menarik ya? Nah, kalau di area foyer ini bisa kita lihat material yang kita gunakan itu mulai dari kayu, ada aksen 3D panel, sama rotan di bagian belakang kita kan ada aksen rotan juga. Dan di sini juga ada unsur-unsur tropikalnya, yaitu unsur daun, dan kalau misalnya lihat di chandeliernya juga itu daun dan burung gitu. Jadi makin penasaran ya Mas ya, kira-kira bagian dalamnya seperti apa? Oke, kita lanjut ke area open space. Boleh? Nah, sekarang kita ada di area open space, yaitu di area dry kitchen, yang depannya itu area living room. Ini kelihatan terbuka dan luas banget ya Mas? Betul, area open space ini Ibu ingin sambil memasak, sambil nonton TV, dan area kumpul keluarga juga gitu. Konsep material yang digunakan atau layout desainnya itu kayak gimana Mas? Nah, kalau di sini untuk material kita gunakan sama juga dengan material seperti kayu, dia ada rotan juga, kita sentuhan rotan, dan ada aksen water triple juga di kabinetnya. Tadi juga kalau mungkin aku sempat lihat ada yang menarik ya di fitur dari dapur ini, kira-kira bisa dijelasin nggak Mas? Iya, di area dapur ini tuh kita menggunakan fitur smart hydraulic untuk stop kontak, untuk membuat area preparation-nya lebih luas, lebih modern juga sih. Fitur-fitur ini kita masukkan ke dalam kitchen. Oke, ini cukup keren banget ya Mas. Mungkin next kita bisa lanjut ke ruangan selanjutnya. Oke, kita lihat ke ruangan selanjutnya. Oke. Nah, kita sekarang ada di area living room. Backdrop area living roomnya itu menggunakan batu paras Jogja dengan ornamen tanaman gitu. Jadi kerasa banget area ini tropis banget gitu. Semakin memperkuat kesan dan desain tropisnya ya Mas ya. Betul. Nah, kalau yang aku perhatiin juga nih Mas, kayaknya di sini tuh desainnya bermain banget dalam desain ceilingnya. Yeah. Dari foyer yang ceilingnya tinggi banget, terus kemudian kita masuk ke area open space ini, bahkan ada 2 jenis ceiling yang berbeda. Yeah. Itu ada konsep desainnya ya tertentu nggak Mas? Betul. Jadi aku jelasin juga di sini tuh di open space ini kita ceilingnya 2 treatment. Jadi yang area kitchen itu lebih ke kisi-kisi, dia garis-garis mengikuti agar senada dengan kitchennya. Kalau di area living room itu lebih bermain dengan bentuk simetris kotak-kotak dan dia ada aksen rotannya. Oke, secara nggak langsung ceilingnya ini membagi dua ruang dengan fungsi yang berbeda gitu ya. Betul. Nah, kalau tadi kita perhatikan juga ada elemen-elemen rotan nih di beberapa bagian. Ini memang kita semua yang mengerjakan ya Mas ya, berarti Betul. Custom semuanya didesain kemudian diproduksi oleh tim dari Lifetime Design sendiri. Betul. Mungkin boleh kita langsung lanjut ke lantai 2? Kita ke lantai 2. Wah, kalau aku lihat ini desain tangganya cantik banget ya Mas. Ada treatment khusus nggak sih di tangga ini? Di sini tuh treatment khususnya di area tangga kita menggunakan hidden lamp, dan kebetulan juga untuk membantu pencahayaan pada malam hari ya. Dan di bawah tangga juga kita gunakan area storage juga buat penyimpanan. Dan kalau misalnya kita lihat juga di area bordernya ini, area mezanin kita fungsikan sebagai area musola. Area musolanya tidak terlalu besar, luasannya sekitar 4 meter persegi sih. Wah, di sini kelihatan banget ya area void-nya Mas. Iya. Nah, kita sekarang ada di area hallway-nya juga. Ini tuh area dari tangga ke ruang living room. Di sini juga awalnya kan memang polos banget ya. Makanya kita di sini juga treatment juga untuk area dinding di belakang Cindy juga itu kita pakai kisi-kisi dengan material kayu juga dan wallpaper gitu. Jadi kesannya lebih mewahnya dapat ya. Nah, kalau di lantai 2 ini Mas ada ruangan apa aja ya? Nah, di area lantai 2 ini ada ruangan master bedroom, living room,
kamar anak 1 dan kamar anak 2 dan area mini library. Mungkin kita lanjut ke living room? Boleh. Nah, sekarang kita ada di area living room, dan di living room ini sebenarnya ada 2 area. Ada area working room-nya, area kerjanya Bapak. Di area sini juga area kumpul-kumpul keluarga juga. Nah, kalau bisa kita lihat Cindy, di sini tuh sebenarnya area keluarganya nggak terlalu terlihat ada TV kan, karena sebenarnya di belakang Cindy tuh ada pintunya sebenarnya sliding. Jadi kalau dibuka tuh sebenarnya TV dalamnya. Kayak ini menarik banget sih, satu fitur yang baru ya. Mungkin untuk perbedaannya area living yang di bawah dan yang di atas, area ini kesannya kayak lebih private ya untuk keluarga. Betul. Mungkin, Mas. Di sini lebih private banget karena memang di sini juga ada ruang kerja Bapak juga sih. Oke, boleh lihat Mas ke kamar tidurnya? Oke, kita ke kamar anak ya. Oke. Nah, ini adalah area kamar anak. Lucu banget ya. Sebenarnya ini kalau dilihat kita bisa langsung lihat warna-warna yang cukup mencolok nih di sini. Jadi di sini kamar anak. Dia request dari anaknya suka warna sage green dan warna terakota, dan kita bisa lihat juga ada campuran goldnya juga di treatment di dindingnya. Oke, mungkin warna gold ini biar terlihat menyatu dengan ruangan-ruangan lainnya ya, Mas. Lantai 2 ini ada 2 kamar anak. Jadi ini kamar anak 1 dan satu lagi ada kamar anak 2. Ada perbedaan khusus gitu tuh Mas untuk desainnya? Untuk desainnya hampir mirip-mirip, cuma perbedaan dengan warna aja sih. Yang di kamar kedua itu lebih cheerful dan warnanya lebih merah gitu. Oke, ini kamar anak udah, mungkin kita lihat langsung ke kamar utama ya, Mas. Oke, kita lihat master bedroom. Nah, kalau ini ruangan apa nih, Mas? Nah, ini tuh area walk-in closet. Walk-in closet ini kita dibagi ada area master bathroom dan master bedroom. Yang area kaca ini adalah master bedroom. Wow, nggak nyangka banget sih di dalamnya bakal semewah ini ya, dari looks depan yang cuma kaca aja. Nah, di sini juga konsepnya bisa kita lihat juga kan, tetap ada modern tropisnya juga, dari unsur materialnya juga tetap menggunakan kayu. Untuk desain master bathroomnya ini kalau dilihat nuansanya kayak di villa juga nih, Mas. Iya, emang konsep yang kita buat di area master bedroom ini tuh lebih ke modern tropis dan biar kesannya lebih kayak di villa-villa Bali gitu. Kalau master bedroomnya itu kira-kira lewat mana nih, Mas? Nah, untuk ke area master bedroomnya kita lewat area sini, pintu kamuflasenya. Nah, menurut Cindy di sini gimana suasananya nih? Ini master bedroomnya suasananya kayak lebih intimate gitu ya, Mas ya, karena ada jarak dari area living room, terus kita harus lewat walk-in closet dulu buat masuk ke main bedroomnya ini. Betul. Nah, di sini tuh karena permintaan dari kliennya juga sih, memang kesan masternya tuh pengen rasa intimate gitu. Makanya dia bikin pintu kamuflase door itu antara ruang transisinya dari walk-in closet gitu. Dan di sini juga kalau bisa kita lihat juga treatment materialnya tuh banyak di sini tuh. Jadi kalau bisa kita lihat di area backdrop tempat tidurnya juga itu menggunakan 3D panel dan ada aksen dari granite tile warna hijau, dan area TV-nya juga kita menggunakan kombinasi antara kayu dan rotan. Oke, ya ada cukup banyak permainan ya kalau di sini. Terus di sini view-nya juga enak ya, Mas ya, ada balkon di depannya. Betul. Berarti untuk lantai 2 ini kita udah lihat semua area ruangan ya, Mas ya. Kalau gitu boleh nggak kita balik dulu ke lantai 1 buat ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih tentang project ini? Boleh, kita ke lantai 1. Oke. Oke, Mas, setelah kita jalan-jalan nih, lantai 1, lantai 2, ternyata desainnya cukup terasa beda banget dibanding desain lifetime design pada umumnya yang biasanya nuansanya klasik. Dan ternyata desain modern tropis ini menarik juga ya, Mas, untuk diterapkan di rumah dengan kesan yang tetap mewah. Gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih, Mas, background ceritanya waktu desainer lifetime design pertama kali membuat desain modern tropis ini? Oke, aku jelaskan. Jadi awalnya tuh dari klien tuh memang area pasar tuh memang udah didesain, dan desainnya tuh lebih ke modern tropis. Makanya kita mensinkronisasikan untuk interiornya tetap ada aksen modern tropisnya juga dengan menggunakan material-material kayu, batu, dan warna-warna yang lebih ke alam. Oke, jadi insight yang baru juga nih buat Anda mungkin yang ingin mendesain rumah atau merenovasi rumah. Ternyata di lifetime design ini kita nggak cuma mendesain dengan gaya klasik, tapi juga
kita bisa menerapkan dan mengeksekusi desain modern tropis dengan baik seperti yang udah kita lihat ya di project ini. Jadi untuk Anda yang ada kebutuhan mendesain, membangun maupun renovasi rumah dengan gaya atau style desain yang Anda inginkan, bisa langsung aja mungkin mulai konsultasi dengan desainer kami, bisa melalui link yang kami sematkan di deskripsi di bawah. Oke, mungkin cukup sekian untuk Designer Talks kita kali ini. Terima kasih buat Mas Yogi yang udah temenin kita keliling-keliling. Sampai ketemu di Designer Talks selanjutnya. Bye!